اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الله Abatasa Jaha Khodasa عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. Katanya. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita mendengarkan pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dindin Abu Ukasya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Bapak sekalian dan juga ibu-ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kembali dengan izinnya kita di malam hari ini dipertemukan di majelis kita, di majelis malam Senin ya setiap pekannya, dan di pekan hari ini atau di malam Senin pekan kedua ini kita akan membahas sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam, sebuah pembahasan yang merupakan bagian dari kitab besar buah karya dari ulama kita, itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Semoga Allah memberikan kepada beliau balasan yang begitu besar atas ilmu yang diajarkan kepada kita lewat kitabnya Minhajul Muslim. Dan pembahasan yang akan kita bahas ini adalah seputar atau berada di bab al-akhlaq, di bab akhlak. Semoga Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita bisa dan mampu memahami ilmu ini dengan baik, dan juga semoga Allah Rabbuna Jalla wa Ala melimpahkan kepada kita taufiknya agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Baik, hadirin jamaah sekalian yang semoga Allah muliakan, bagi yang sudah memiliki bukunya silakan dibuka di bab akhlak ya. Di bab akhlak, tentang keutamaan akhlak atau akhlak yang baik dan penjelasannya. Baik, hadirin jamaah sekalian yang semoga Allah muliakan. Di sini Syekh mengatakan al-khuluqu hay'atun rasikhatun fin nafsi tasduru anhal af'al iradiyatu al-ikhtiriyah. Kata beliau bahwasannya akhlak itu adalah kondisi jiwa ya. Kondisi jiwa, keadaan yang kondisi jiwa seseorang yang kokoh di dalam jiwanya, yang tasduru anhal af'alu al-iradiyah al-ikhtiyariyah, yaitu yang dari kondisi jiwa tersebut lahir amal secara spontan gitu ya, tanpa ada upaya, tanpa ada usaha yang berat. Lahir amal yang spontan. Jadi kondisi jiwa yang kuat, yang kokoh tersebut lahir amalan yang secara spontan, tanpa ada tanpa ada paksaan. Apakah amalannya hasanah, amalan yang baik, atau amalannya sayyi'ah, amalan yang buruk, gitu ya, atau amalan yang indah atau amalan yang qabih. Intinya dia adalah kondisi jiwa yang muncul tindakan-tindakan yang sifatnya tanpa paksaan sukarela. Baik itu tadi sifat amalannya yang baik maupun amalan yang buruk. Sehingga Islam dengan ini membimbing dan mengarahkan kita kaum muslimin ya untuk membina dan mendidik akhlak ini dengan sebaik-baiknya. Mendidik dan membina sebaik-baiknya. Di sini kata beliau, fa idza ma rubbiyat hadhil hay'ah ala itsaril fadila wal haq wa hubbil ma'ruf wa raghbah fil khair
Ya, wudiyat ala hubbil jamil wa karahatil qabih wa asbaha dzalika tab'an laha. Kalau seseorang itu sudah dikondisikan jiwanya, sudah dibangun jiwanya, ditumbuh kembangkan dia dalam kondisi cinta kepada perbuatan baik gitu ya. Dan sebaliknya membenci kepada perbuatan buruk gitu ya. Motivasinya tuh kuat ingin berbuat dan beramal soleh gitu ya. Ketika hal itu dikondisikan, jiwanya tumbuh kembang dalam kondisi seperti itu, maka akan menjadi karakter baik bagi dia. Atau kalau dalam bahasa kita disebut dengan habit gitu ya, akan muncul habitnya bagi dia. Kalau dia sudah tumbuh kembang dalam kondisi yang dibiasakan cinta dengan perbuatan baik, dibiasakan dia semangat untuk beramal soleh, dan sebaliknya dibiasakan dia untuk benci terhadap perbuatan mungkar gitu ya. Kemudian dia berusaha untuk terbiasa menjauh dari apa-apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala larang, maka itu akan menjadi menjadi akhlak dan karakter dia. Jadi intinya akhlak itu adalah pembiasaan. Akhlak itu pembiasaan. Ketika seseorang dibiasakan tumbuh dan kembang di lingkungan yang baik, akhlaknya akan menjadi akhlak yang baik. Dan pun sebaliknya, ketika ia dibiasakan tumbuh dan kembangnya di lingkungan yang buruk, yang cinta kepada perbuatan yang mungkar, waliyadzubillah, dan dia dibiasakan berbuat mungkar, maka demikian pula akhlaknya akan seperti itu. Maka hal ini sangat penting bagi kita, khususnya orang tua kita ya. Ini kajian sebetulnya di awal ini mukadimah sebagai parenting ya. Kajian parenting, karena kalau kita bahasa parenting itu kan yang dijadikan objek bahasannya itu kita orang tua ya. Bukan anak yang menjadi objek bahasannya, tapi kita objek bahasan itu orang tua. Bagaimana mengkondisikan, menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak itu yang baik. Ya, karena mereka itu kan anak-anak kita itu seperti apa? Seperti kertas putih yang fitrah. Tergantung kita orang tuanya mau menulis apa di atasnya gitu ya. Tergantung kita orang tuanya mau mengarahkan kemana. Gitu ya. Tergantung kita orang tuanya mau mencetak anak kita jadi apa gitu ya. Kalau bahasa guru kami, fitrah itu dikondisikan itu atau diterjemahkan seperti terigu katanya gitu ya. Terigu itu kalau nyampainya di tukang bakso jadi bakso gitu ya. Terigu itu kalau nyampainya di tukang roti jadi roti gitu ya. Terigu itu kalau nyampainya di tukang somai jadi somai. Jadi tergantung kita mau mengarahkannya kemana. Nah itulah fitrah gitu ya. Tergantung kita orang tuanya mau mengarahkannya kemana. Maka akhlak ini adalah merupakan faktor pembiasaan. Akhlak ini adalah faktor pembiasaan. Baik dan buruk itu tergantung pembiasaannya. Baik dan buruk tergantung pembiasaannya. Maka kita kenal ada istilah akhlak yang baik dan akhlak yang buruk gitu ya. Kita kenal ada istilah akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Karena itu sekali lagi tergantung dari faktor pembiasaannya. Kalau dia dibiasakan tadi di lingkungan yang baik, maka akan menjadi karakter bagi dia. Berbuat baik itu tidak berat bagi dia. Ya, kan sering ada banyak keluhan nih, anaknya malas ngaji, malas menghafal gitu ya. Ini anak saya malas nih gitu kan, malas belajar dan seterusnya. Maka itu kan ada ada bahasan secara umum gitu ya. Ada bahasan secara umum. Dilihat faktor lingkungannya bagaimana, faktor rumahnya seperti apa gitu ya. Itu diantara kajian-kajian bab akhlak. Gitu. Jadi intinya akhlak itu adalah faktor pembiasaan. Ya, ketika seseorang tumbuh kembangnya, kata beliau, fa'idama rubbiyat hadhil hay'ah ala itharil fadilah, kalau kondisi ini tumbuh dan berkembang dalam dampak dan pengaruh yang baik, ya, cinta kepada perbuatan baik dan sebaliknya benci terhadap perbuatan buruk, maka akan menjadi akhlak yang baik bagi dia. Maka kata beliau, kama anna idza uhmilat kata beliau, maka sebagaimana akhlak itu adalah merupakan faktor pembiasaan, maka wa minhunna nawahul Islam bil khuluqil hasan. Maka dari sini Islam mengarahkan kita, membimbing kita untuk memiliki akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang baik. Ya,
Maka dari situ PR-nya adalah pembiasaan kita. Nah, PR-nya adalah pembiasaan kita. Kita ingin mengajarkan atau menjadikan anak kita memiliki akhlak yang baik, maka kondisikan lingkungannya, tumbuh kembangnya adalah lingkungan yang cinta kepada kebaikan, gitu ya. Ketika anak kita ingin kita biasakan punya akhlak membantu sesama, maka kondisikan lingkungannya harus seperti itu. Karena akhlak itu adalah faktor, sekali lagi, faktor pembiasaan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, azakumullah, yang semoga senantiasa Allah muliakan. Di sini kata beliau, wa min huna nawal Islam bil khuluqil hasan wada ila tarbiyatihi fil muslimin wa tanmiyatihi fi nufusihim wa itabar iman al abdi bi fadli nafsihi wa islamu bi husni khuluqihi, kata beliau. Dari sini Islam mengarahkan kita kaum muslimin untuk ya memiliki akhlak yang baik dan menyeru kita untuk memiliki akhlak yang baik dan mengajarkan ini kepada kaum muslimin. Ya, dan menumbuh kembangkannya dalam setiap jiwa-jiwa kaum muslimin, menumbuh kembangkannya, ya. Dan hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, ya, akhlak yang baik inilah yang menjadikan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, akhlak yang baik inilah yang menjadikan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam ayatnya yang sudah dihafal ya, sebagian kita di beberapa kelompok sudah menghafal surah Al-Qalam ya. Di ayat yang keempatnya Allah Rabbuna Jalla wa'ala berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, la'ala khuluqin azim, benar-benar berada di atas akhlak yang agung, perangai yang mulia, budi pekerti yang luhur, gitu ya. Itu Nabi alaihi salatu wasallam yang Allah tabaraka wa taala uji. Puji dengan sebutan seperti itu, akhlak yang mulia. Karena kenapa beliau seperti itu? Ya kita proses ya, kita lihat proses. Hikmah kenapa Nabi alaihi salatu wasallam sedari kecil ia dididik dan dibina di kampung ya. Bersama dengan Ibunda Halimah As-Sa'diyah ya. Dididik di kampung, dibesarkan di kampung, tumbuh kembangnya di kampung. Ya salah satunya adalah pembiasaan tadi. Dari segi bahasanya terjaga, lingkungannya pun terjaga gitu ya. Ada faktor-faktor yang yang positif lah. Itu hikmahnya sehingga menjadi karakter bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Di lingkungannya seperti itu sehingga lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang ya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Beliau sosok al-amin, bahkan dipercaya oleh manusia yang lainnya, bahkan bukan hanya oleh kaum muslimin saja, bahkan oleh orang-orang musyrikin pun. Orang-orang yang notabene membenci terhadap Islam pun percaya kepada Nabi SAW akan kejujurannya. Salah satu bukti nyatanya adalah ketika kisah hijrahnya Nabi SAW ya ke Madinah. Di malam hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, Nabi sempat berpesan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berpesan kepada beliau. Ya, di samping pesan beliau yang sangat terkenal untuk menggantikan posisi Nabi SAW, tempat tidurnya Nabi ya, berselimut dengan selimut Nabi itu kan yang sering sampai dan sering dikisahkan oleh guru-guru kita. Namun di sana pun Nabi alaihissalam berpesan kepada Ali apa? Untuk mengembalikan harta si fulan kepada pemiliknya gitu ya. Yang notabene bukan seorang muslim yang menitipkan barangnya. Jadi mereka sejatinya percaya tempat yang aman dalam menyimpan harta itu ya di rumah Nabi Muhammad SAW gitu. Tempat penyimpanannya. Padahal mereka bukan seorang muslim. Ya, namun percaya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini akhlak beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Itu adalah sekali lagi faktor pembiasaan. Sehingga sosok Nabi SAW menjadi seorang yang ya, dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Akhlak yang baik, akhlak yang terpuji ini pun ya Allah tabaraka wa taala perintahkan untuk kita memilikinya sampai dalam kondisi sampai dalam kondisi kita sedang berselisih dengan orang lain gitu ya. Berselisih dengan orang lain. Ya, khitabnya ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam ya. Namun ini umumnya adalah ibrahnya kepada kita sekalian. Allah berfirman dalam surah Fussilat, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah tabaraka wa taala, tolaklah kejahatan itu billati hiya ahsan, dengan cara yang jauh lebih baik.
Bayangkan Pak, ini dalam kondisi seseorang sedang berselisih ya. Ini dalam kondisi Nabi sedang berselisih dengan orang lain. Kejahatan Allah perintahkan tolak dengan cara yang lebih baik. Fa idza ladzi bainaka wa bainahu adawah, sampai-sampai dalam kondisi ketika engkau dan mereka dalam adawah, dalam kondisi perseteruan gitu, permusuhan. Ya. Ka'annahu waliyyun hamim, tolak dan tolak permusuhannya itu atau arahkan mereka itu seperti waliyun hamim, seperti seorang yang teman yang setia ya, teman dekat gitu. Jadi dalam kondisi perseteruan pun, dalam kondisi permusuhan pun, akhlak itu tetap harus dikedepankan. Ya, penolakan kita kepada keburukan itu harus dengan mengedepankan akhlak, ya, harus mengedepankan akhlak. Ya, dalam kondisi kita misalnya berselisih dengan orang lain pun Allah memberitakan seperti itu. Berselisihnya kita tolak dengan jauh lebih baik dan seperti seorang yang waliyun hamim, teman setia gitu. Nah, dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang lebih baik. Ini dalam kondisi perselisihan pun Islam sampai memerintahkan kita untuk mengedepankan akhlak yang mulia. Apalagi dalam kondisi normal, kondisi wajar tentunya, gitu ya. Dan hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, kata beliau, wajalal akhlaqul fadilah sababan tunalu bihil jannah al-aliyah. Dan akhlak yang mulia ini pun menjadi sebab seseorang meraih dan mendapatkan surga yang tinggi. Jadi salah satu tiket masuk ke surga yang tinggi itu adalah akhlak yang mulia. Apa dalilnya? Dalam ayat Allah Rabbuna Jalla wa'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, 134. Ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah memerintahkan untuk kita bersegera menuju ampunan Allah, ampunan Rabb kalian, dan bersegera untuk menuju surga. Yang 'arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang memang telah dipersiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa indikator orang yang bertakwa itu seperti apa? Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu kriteria pertama adalah orang yang senantiasa berinfak. Berinfaknya dalam kondisi apa? Apakah lapang saja atau ketika sedang diberikan keluasan rezeki? Tidak, ternyata fis sarra'i wad dharra, baik dalam kondisi lapang, betul. Ya. Namun wad dharra, dalam kondisi sulit pun dia tetap berinfak. Jadi sudah jadi habit, jadi karakter dia dalam berinfak gitu ya. Sudah jadi kebiasaan dia, akhlak dia dalam berinfak. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaidha, indikator yang kedua, orang yang disebutkan orang yang bertakwa dan telah dipersiapkan bagi mereka surga apa? Al kadhiminal ghaidh, orang yang pandai menahan hawa nafsu. Pandai menahan hawa nafsu. Kemudian apa? Wal afin 'anin nas, indikator yang ketiga, orang yang biasa, orang yang bisa, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini tiga indikator yang Allah sebutkan ya sebagai indikator orang-orang yang bertakwa, yang uiddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan surga bagi mereka. Yang pertama siapa tadi? Yang menjadikan infak adalah sebagai karakter hidupnya ya. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang gemar berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sulit. Wal kadhiminal ghaidh, yang pandai mengendalikan dan mengontrol hawa nafsunya, menjaga amarahnya, menjaga emosinya gitu ya. Kemudian apa? Wal afina 'anin nas, dan orang yang pandai ya memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sebutkan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan itu adalah akhlak yang Allah cintai. Ya, perbuatan-perbuatan yang tadi Allah disebutkan di ayat adalah ayat sifat-sifat dan karakter akhlak yang Allah tabaraka wa taala cintai. Hadirin kaum muslimin dan muslimat azakumullah. Dan Allah Jalla wa ala pun telah mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam rangka ini. Dalam rangka apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Di mana Nabi kita yang mulia alaihi Abdullah sallallahu wasallam bersabda dalam hadis yang ya masyhur, yang sudah kita sering mendengarnya, bahkan sudah dihafal ya, dari SMP dia sudah menghafalkan, dan bahkan dari SD sudah dihafalin hadis ini. Di mana Nabi SAW bersabda, innama bu'itsu liutammima
makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya itu diutus tujuannya apa? Liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi kata beliau alaihi salatu wasallam, diutusnya beliau tujuannya untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak, ya, di tengah-tengah bangsa Arab itu, ya, di antara akhlak-akhlak yang mereka miliki, betul mereka dalam kondisi kejahiliahan, ya. Artinya apa tuh namanya, diliputi dengan begitu banyak kemadharatan dan kemungkaran. Namun mereka pun memiliki akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang luhur. Apa di antaranya? Kejujuran, ya. Termasuk di antara akhlak dan karakter bangsa Arab adalah jujur. Contoh di antaranya kisah Heraklius, ya, yang masyhur gitu, ya, riwayat Imam Bukhari di awal-awal kitab sahihnya, di mana Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan dan teman-temannya, para saudagar Quraisy, yang Abu Sufyan kala itu masih musyrik, ya. Bertanya terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Sufyan menjawab pertanyaan Heraklius dengan sejujur-jujurnya. Ya, itu menjadi karakter bangsa Arab. Padahal saudagar-saudagar Quraisy ini kan rival, ya, musuhnya Nabi SAW di Makkah. Namun ketika ditanya tentang sosok Nabi, disampaikan apa adanya, yang memang seperti itu. Tidak ada kedustaan sama sekali, karena itu menjadi akhlak mereka. Ya, pembiasaan mereka, dan hal seperti itu yang kemudian dijaga oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Saya itu diutus tujuannya apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang ada, warisan dari orang tua kita, dijaga oleh beliau SAW dan dihiasi jauh lebih indah dan lebih baik, gitu, ya. Jadi inilah urgensi akhlak, di mana Nabi SAW, ya, sampai menyebutkan tujuan diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka sangat naif kalau seandainya kaum muslimin kemudian tidak berhias dan berkaca menghiasi dirinya dengan sifat yang terpuji, padahal nabinya sendiri telah mengatakan demikian. Uswah dan keduanya, pemimpinnya, imamnya telah mengatakan demikian alaihi salatu wasallam, bahwasanya tujuannya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya. Sehingga sekali lagi kajian akhlak ini adalah kajian yang penting, ya. Kajian yang penting karena bagaimanapun kita mengatakan bahwasannya kita adalah pengikut Nabi SAW, maka kita harus menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Dan beliau mengatakan, ya, tujuannya adalah, atau suri tauladan contoh beliau adalah, satu di antaranya yang paling, ya, besar adalah akhlak yang mulia. Dan kemudian Rasul SAW pun menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik, ya, dalam banyak sabdanya. Satu di antaranya di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan." Ya, tidak ada suatu pun perkara yang lebih berat dalam timbangan. Ya, setiap kita kelak nanti di akhirat akan ditimbang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Sekecil apapun apa yang telah kita perbuat, baik itu perbuatan baik, maka kita akan melihat balasannya. Dan sekecil apapun yang telah kita perbuat, baik itu dalam perbuatan buruk, maka kita akan melihat balasannya pula. Ya, Nabi SAW menyebutkan, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Ya, tidak ada sesuatu yang jauh lebih berat, athqal fil mizan, lebih berat dalam timbangan seseorang kelak di akhirat, min husnil khuluq, ya, daripada amal yang atau akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini adalah merupakan timbangan yang paling berat, ya. Jadi tentunya ini sangat penting untuk kita berhias dengannya, ya, karena dia adalah merupakan sesuatu yang paling utama ketika nanti kelak ditimbang, ya, di mizan di hari kiamat. Dan Nabi SAW pun beliau bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebajikan itu adalah husnul khuluq, ya, budi pekerti yang baik. Ya, kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Dalam redaksi yang lain Nabi bersabda, orang mukmin yang sempurna keimanannya, ya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, akmalul mu'minina imana, adalah ahsanum khuluqa, adalah mereka yang paling baik akhlaknya.
Jadi sampai-sampai Nabi SAW mengaitkan antara keimanan dengan akhlak. Ya, jadi keimanan itu harus ada dampaknya dalam akhlaknya. Ya, Nabi menyebutkan seutama-utamanya, ya, sesempurna-sempurnanya keimanan seseorang adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Nanti kita akan ulas juga akhlak itu pembagiannya seperti apa aja ya. Dalam redaksi yang lain Nabi bersabda, "Inna min ahabikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling saya cintai. Ya, inna min ahabikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling saya cintai dari kalian. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat kedudukannya denganku kelak di hari kiamat. Siapa itu? Ahasinakum akhlaq. Orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya. Jadi siapa di antara kita yang tidak mau dekat dengan Nabi SAW kelak di hari kiamat? Ya, tentu masing-masing kita menginginkan dan mengidam-idamkan serta mencita-citakan ya. Kelak di hari kiamat kita akan berkumpul dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, duduk dengan beliau, dekat dengan beliau. Nah, di sini beliau sudah memberikan caranya. Bagaimana kita bisa dekat dengan beliau alaihi salatu wasallam? Bagaimana kita bisa berdekatan dalam duduk kita bersama dengan beliau SAW di hari kiamat, yaitu dengan cara apa? Memiliki akhlak yang baik. Ya, ahasinakum akhlaqo, itu orang yang paling baik akhlaknya, orang yang dekat kelak dengan Nabi alaihi salatu wasallam di hari kiamat kelak. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang semoga Allah muliakan, Nabi alaihi salatu wasallam pun beliau pernah ditanya mengenai sesuatu yang paling banyak ya memasukkan seseorang ke dalam surga. Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah ditanya ya, wasuila an aktsari ma yudkhilul jannah. Beliau SAW pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Ya, perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah yang pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi ini Nabi sudah memberikan bocorannya kepada kita ya. Kalau kita ingin masuk surga, maka tiketnya ini, cari yang ini tiketnya. Ya, taqwallahi wa husnul khuluq. Itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan dalam redaksi yang lain Nabi bersabda, innal abda ya la yablughu bi husni khuluqihi 'azima darajatil akhirah ya wa syarafal manazil wa innahu la dha'iful ibadah. Ya Allah ya Rabbi ya. Kata Nabi SAW, innal abda, sesungguhnya seseorang itu, seorang hamba, la yablughu bi husni khuluqihi, dia akan sampai ya, seseorang itu akan sampai kepada derajat ya, la yablughu bi husni khuluqi 'azima darajat, dia akan sampai kepada derajat yang tinggi dengan modal akhlak yang baik, husnul khuluq, dengan modal akhlak yang baik di hari kiamat kelak ya, wa syarafal manazil, dan tempat yang mulia ya, dan tempat tinggal yang mulia. Kendati wa innahu la dhaiful ibadah, kendati sejatinya orang tersebut ya lemah ya, atau ringan lah dalam ibadahnya. Lemah atau ringan dalam ibadahnya. Jadi ia bisa sampai kepada derajat surga yang tinggi, tempat tinggal yang mulia, walaupun kondisi ibadahnya lemah atau ringan, dengan sebab perantaran husnul khuluq, akhlak yang mulia. Allahu akbar. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin ya mampu dan bisa berhias diri dengan akhlak yang mulia ya, dengan akhlak yang terpuji. Amin. Allahumma amin. Baik hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian di sini beliau membawakan beberapa pendapat ya terkait dengan akhlak yang mulia ini, yang dikutip dari atau diambil dari perkataannya para ulama terdahulu, kaum salaf terdahulu, para imam kita. Berkata yang pertama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di sini kata beliau, husnul khuluq, akhlak yang baik itu apa? Kriterianya
bastul wajhi, yaitu apa? Wajah yang ceria gitu ya. Ini yang pertama, indikator akhlak yang baik itu adalah wajah yang ceria. Kemudian apa lagi? Ya, wabadlun nada. Kemudian apa? Menebarkan kebaikan gitu ya. Bastul wajhi wabadlun nada wa kaful adha, mencegah gangguan atau mencegah keburukan gitu ya. Jadi itu akhlak yang baik. Indikator akhlak yang baik atau definisi akhlak yang baik cakupannya, yang pertama apa? Bastul wajhi. Ya, dengan apa namanya? Dengan berwajah ceria, tidak berwajah muka masam ya. Bukankah senyumnya kita kepada saudara kita pun dinilai sebagai bentuk sedekah ya? Nabi kita menyebutkan demikian. Dan juga apa namanya? Nabi SAW sampai menyebutkan la tahqirana saghira, jangan kalian menyepelekan amal perbuatan ya, la tahqiranal ma'ruf, jangan kalian menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Walau antal akhaka biwajhin tolik, walaupun hanya sebatas ya bertemu dengan saudara dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang apa tuh namanya, dengan wajah yang sumringah gitu ya. Nah, itu termasuk di antara akhlak-akhlak yang baik. Ya, bastul wajhi wa badlun nada wa kaful ada gitu ya. Itu apa? Wajah yang cerah, wajah yang ceria, kemudian apa lagi? Menebarkan kebaikan dan mencegah gangguan atau mencegah keburukan. Tidak menjadikan kita sebagai orang yang menyebarkan keburukan waliyadzubillah atau menjadi perantara keburukan itu sampai kepada orang lain, ya. Misalnya jadi perantara waliyadzubillah ya. Nah, itu adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Al-Mubarak, ini sama dari golongan tabi'in ya. Salah seorang dari imam kita, beliau mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik itu fi thalasi khisalin. Cakupannya ada dalam 3 perangai. Ada dalam 3 perangai. Akhlak yang baik itu kata beliau, yang pertama ijtina bil maharim, menjauhkan diri dari segala perkara-perkara yang haram. Cakupan yang pertama. Ya, akhlak yang baik itu ada dalam sikap menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram. Wa talabil halal, dan yang kedua mencari perkara yang halal. Jadi menjauhkan diri dari segala hal yang haram dan mencari yang halal. Mencari yang halal. Kemudian apa? Wa tausi'ati 'alal 'iyal, dan berlaku lapang terhadap keluarga. Ya, berlaku lapang terhadap keluarga. Jadi tidak menjadi sosok yang apa tuh namanya? Di keluarga itu menjadi sosok yang kemudian mudah ya apa tuh menjadi sumber masalah gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Jadi Abdullah ibn Mubarak mengatakan akhlak yang baik ada dalam 3 sifat dan 3 perangai. Apa tadi yang pertama? Itu kata beliau, yang pertama adalah ya ijtinabi al-mahari, menjauhkan diri dari segala perkara yang diharamkan. Ya. Jadi kita khususnya para pemimpin rumah tangga yang bertugas mencari nafkah, nah, jangan sampai kemudian kita waliyadzubillah ya sampai terbutakan mata kita sehingga menghalalkan segala cara. Sehingga waliyadzubillah sampai tega menafkahi keluarga kita dengan harta yang haram waliyadzubillah. Ya waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari hal seperti itu ya. Nabi SAW mengingatkan kepada kita ya dalam sabdanya, kata beliau SAW, ya tidaklah ada sekerat daging dalam tubuh kita yang nabatat min sukhtin, yang itu lahir dan berasal dari perkara yang haram, ya illa naru aula biha, melainkan neraka yang jauh lebih pantas untuk membakarnya. Ya Allah ya Rabbi, ya. Seorang ya pencari nafkah kita ya, kemudian kita memberikan nafkah kepada anak dan istri kita dari perkara yang haram, konsekuensinya berat, konsekuensinya besar. Tidaklah ada satu sekerat daging, kata Nabi SAW, dalam tubuh kita, yang itu adalah berasal dari perkara yang haram, melainkan neraka yang akan jauh lebih pantas untuk membakarnya. Sehingga ya, tidak ada cara lain selain daripada menjauhkan diri dari perkara yang haram. Selektif dalam kita mencari nafkah ya, selektif dalam mencari nafkah. Ya, jadikan hanya perkara yang halal saja yang kita cari, ya, yang perkara yang halal aja. Sebagaimana yang kedua, perangai yang kedua kata beliau adalah tolabil halal, mencarinya yang halal, menjauhi yang haram dan menjadikan apa? Orientasinya adalah mencari yang halal.
Kemudian selanjutnya hadirin jamaah sekalian yang semoga Allah muliakan, dan sebagian ulama mengatakan husnul khuluq ayyakuna minan nas qariban ya wa fi ma bainahum ghariba. Ulama yang lain berkata bahwasanya akhlak yang baik adalah dekat dengan manusia yang lain, qariba, dekat dengan manusia yang lain. Ya, dekat dengan manusia yang lain. Jadi akhlak yang baik adalah dekat dengan manusia yang jadi mudah bergaul lah, supel gitu ya. Supel, mudah bergaul, dengan senyum ceria, cerah gitu di hadapan sesama yang lain gitu. Akhlak yang baik adalah dekat dengan manusia namun asing di tengah-tengah mereka. Maksudnya apa? Asing di tengah-tengah mereka. Jadi tidak mengikuti arus, tidak mengikuti arus ya, tidak mengikuti bawa manusia ke arah mana gitu ya. Dan ini salah satu hal yang mungkin sangat bisa kita rasakan di tengah kehidupan di akhir zaman seperti ini ya. Sangat mudah kita rasakan di lingkungan kita kerja, di lingkungan di rumah kita. Sangat kita rasakan dengan mudah hal-hal seperti ini ya. Di mana apa namanya kemungkaran begitu waliyadzubillah, begitu banyak dan menjamur gitu ya. Maka jadikan kita asing di tengah-tengah kemungkaran tersebut. Namun jadikan kita dekat dengan manusia ya, untuk mengajak mereka ke arah yang baik, mengingatkan mereka dari perkara yang Allah yang Allah perintahkan kita untuk menjauh darinya gitu ya. Namun jadikan diri kita asing dengan kemungkaran tersebut gitu ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan husnul khuluq kaful adza wa ihtimalul mu'min. Sebagian yang mengatakan bahwasannya akhlak yang baik itu apa? Kaful adza, yaitu apa? Mencegah gangguan keburukan, mencegah gangguan atau keburukan. Wakaful mukmin, dan ikut menanggung beban orang-orang yang beriman. Jadi tidak menjadi seorang yang menyebarkan keburukan, ya, tidak menjadi orang yang menjadi biang penyebar keburukan. Ya, akhlak yang baik total mencegah bahkan menahan diri untuk tidak berbuat buruk. Dan yang selanjutnya ikut menanggung beban seorang muslim. Jadi dengan kata lain gemar membantu, ringan tangan ya, membantu orang lain sesama ya saudara kita sesama yang beriman. Selanjutnya waqal akhar husnul khuluq ala yakuna laka hamun ghairullahi taala. Wah, ini lebih luas lagi cakupannya. Sebagian ulama mengatakan husnul khuluq adalah akhlak yang baik itu adalah engkau tidak memiliki tujuan selain daripada Allah tabaraka wa taala. Ala yakuna laka hamun ghairullahi taala. Engkau tidak memiliki tujuan motivasi yang lain dalam berbuat apapun kecuali hanya lillahi taala. Kecuali hanya lillahi taala. Kita bekerja lillahi taala. Ya, kita mencari nafkah pun demikian, kita menuntut ilmu pun demikian, kita ibadah pun demikian, kita bermuamalah dengan lain pun seperti itu. Ya. Jadi sebagian ulama mendefinisikan ini jauh lebih luas berarti ya. Husnul khuluqi alla yakuna laka hammun ghairullahi ta'ala. Akhlak yang baik itu adalah ketika engkau tidak memiliki motivasi yang lain, keinginan kuat yang lain dalam setiap aktivitasmu kecuali hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah definisi yang dibawakan oleh beliau ya terkait dengan akhlak yang baik, Selanjutnya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Wa qalu fi alamati dzil khuluqil hasan, lalu sebagian ulama menyebutkan tentang tanda fil alamah, tanda bisa kita katakan indikator ya akhlak yang mulia. Yang pertama apa? Ayyakuna katsiran haya. Ya, ayyakuna katsirul haya. Yang pertama, tanda akhlak yang baik atau seorang pemilik akhlak yang baik itu apa? Memiliki rasa malu yang banyak. Jadi besar rasa malunya. Gitu ya. Jadi pemilik akhlak yang baik itu besar rasa malunya. Ya. Malu itu dalam hal apa? Malu dalam berbuat kemungkaran, malu kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Malu kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa melihat dan menyaksikan, gitu ya. Yang senantiasa mendengar apa yang kita ucapkan, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu, yang setiap gerak-gerik dan tingkah laku kita sedang dilihat oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, pemilik akhlak yang baik itu adalah ayyakuna katsirul haya. Orang yang banyak malu, memiliki rasa malu yang banyak. Ya, memiliki rasa malu yang banyak.
Ya, malu dalam hal tadi apa? Bukan malu untuk berbuat kebaikan ya. Kalau malu dalam berbuat kebaikan disebutnya oleh para ulama seperti apa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu seperti disebutkan sebagai al-ajiz, itu rasa malu untuk berbuat kebaikan itu namanya al-ajiz, itu apa? Lemah ya, sikap lemah untuk berbuat baik itu. Bukan malu ya. Berangkat ke masjid, berangkat ngaji atau berangkat taklim ikut ngaji. Ya, malu, nah, itu bukan malu namanya, tapi lemah kata Imam An-Nawawi rahimahullah itu ya. Nah, jadi malu di sini adalah malu dalam berbuat yang mungkar, malu dalam berbuat yang buruk. Malunya kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai justru konsepnya dibalik ya, paradigmanya terbalik. Kebanyakan manusia atau banyak manusia seperti itu, paradigmanya terbalik. Sama Allah tidak malu, namun sama manusia malu. Nah ini paradigma yang salah, terbalik. Ya, sama manusia malu. Oh, dia berusaha untuk berbuat baik. Tapi ketika dia berkesendirian, nggak ada orang yang melihat, ya merasa aman berbuat sebebasnya semaunya, waliyadzubillah. Artinya dia malunya kepada manusia, malunya kepada makhluk. Ya, tidak malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Khaliq yang melihat dan menyaksikan dia penciptanya. Ini kan sangat keliru dan sangat salah ya, paradigma seperti ini. Ya, harusnya justru kita malunya adalah kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ilmunya, pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang kita perbuat melainkan Allah Rabbuna Jalla wa'ala mengetahui. Bahkan sampai apa yang terbersih di dalam hati kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahuinya. Di mana Nabi kita alaihi Abdullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ya suwarikum wala ila ajsamikum wala ila ya amwalikum, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak melihat kepada penampilan kalian, kepada jisim fisik kalian, kepada harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang Allah lihat itu apa? Qulub, hati. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam setiap hati-hati kita. Gitu ya. Jadi akhlak yang baik cakupannya di sini kata beliau yang banyak memiliki rasa malu. Qalilal adza, ya, yang kedua, indikator yang kedua, selain daripada orang itu memiliki rasa malu yang banyak, qalilul adza yaitu apa? Jarang menyakiti. Ya, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti sesama makhluk gitu ya. Tidak menyakiti sama makhluk. Wa katsiros shalah, banyak berbuat kebaikan. Banyak berbuat kebaikan. Suduqul lisan, lisannya senantiasa jujur. Ya. Qalilal kalam, sedikit bicaranya. Qalilal kalam, sedikit bicara. Ya, jadi ini salah satu daripada konsep adab dalam Islam ya, manajemen lisan ya. Nah, manajemen lisan. Kalau ada manajemen kolbu, nah ini manajemen lisan. Apa itu manajemen lisan? Pertama, jujur dalam berucap, berbicara. Ya, itulah indikator akhlak yang mulia. Bahkan sampai kondisi bercanda pun seorang muslim ya diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam untuk senantiasa tetap menjaga apa? Menjaga kejujuran. Di mana baginda alaihi salatu wasallam bersabda, wailun lilladzi yuhaddits wa yakdzib liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu. Celaka bagi seseorang, kata Nabi SAW, yang dia berbicara, berucap, ya tujuannya apa? Fayakdzib, kemudian dia berdusta dengan ucapannya. Tujuannya apa? Motivasinya liyudhika bihil qaum, agar ditertawakan oleh orang lain. Jadi berucap, berbicara, berdusta, tujuannya agar ditertawakan oleh orang lain. Wailul lahu tsumma wailul lahu, celaka orang itu sampai 3 kali Nabi bersabda demikian. Artinya memang karakter seorang muslim itu shadukul lisan, lisannya selalu jujur. Ya. Qalilul kalam, sedikit bicaranya, kecuali yang baik-baik apa yang diucapkan, dia selalu memikir dan memilih dia apa yang akan diucapkan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut, pilihannya hanya 2. Ucap yang baik, kalau tidak diam, kan begitu. Pilihannya hanya ada 2. Allah Rabbuna Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya di surah Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada ucapan yang terlontar dari lisan, ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satupun ucapan yang terlontar dari lisan,
illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada di sisinya raqibun dan atid. Dua malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat. Raqib artinya dekat dengan kita, dimanapun posisi kita berada, malaikat itu senantiasa ada dengan kita. Mau kita berada di atas Everest sekalipun ya, mau kita berada di dalam Palung Mariana sekalipun, malaikat tetap dekat dengan kita. Malaikat tetap dekat dengan kita. Dan atid, dia senantiasa tidak ada uzur untuk alasan tidak mencatat. Ketika Allah perintahkan nulis, ya nulis saja, nggak pernah memberikan uzur atau alasan. Ya, setiap apa yang diucapkan akan tertulis, tercatat, dan itu semua akan nanti dilaporkan. Ada print out-nya ya nanti di akhirat. Ya, berupa catatan amal perbuatan dari apa yang telah kita ucapkan dan kita perbuat. Maka ya termasuk di antara di sini ada cakupan akhlak yang mulia, pemilik akhlak yang mulia apa? Qalilul kalam, sedikit bicaranya, tidak terlalu banyak bicara. Kemudian apa? Katsirul amal. Ya, bicaranya sedikit namun banyak beramal. Ya, sedikit bicara banyak ya bekerja gitu ya. Bukan istilahnya bukan NATO, kalau dulu sebutnya NATO ya. Apa? No action talk only gitu ya. Bukan seperti itu cakupannya. Ya, justru orang yang memiliki akhlak yang dan perangai yang baik itu apa? Sedikit bicaranya, banyak bekerjanya, banyak amalnya gitu ya. Banyak amalnya, amal soleh, amal kebaikan itu banyak. Kemudian apa? Qalil zalal, itu apa? Sedikit kesalahannya. Manusia itu kan nggak ada satupun yang steril dari kesalahan ya. Terbebas dari kesalahan tuh nggak ada. Ya, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tuh pasti pernah terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, bukan orang yang nggak pernah salah yang baik itu, karena nggak ada orang yang seperti itu. Hanya satu edisinya siapa? Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun selain beliau, maka tidak ada yang terbebas dari kesalahan. Ya, sehingga perangai akhlak yang baik itu adalah indikatornya ya qalilu atau apa tadi qalilu al-azzalal, banyak sedikit atau afwan sedikit terjatuh ke dalam kesalahan. Kemudian apa? Qalilul fudul, ya. Tidak banyak apa tuh namanya memperlihatkan kelebihannya atau menonjolkan. Nah, tidak seperti itu, tidak. Bukan orang yang eksis ya, ingin terlihat lebih dari orang lain, tidak seperti itu. Ya, qalilul fudul, ya, tidak banyak apa tuh namanya berupaya bersikap untuk memperlihatkan kelebihan dirinya. Kemudian apalagi selanjutnya, ya, selain daripada qalilul fudul, sedikit memperlihatkan kelebihan dirinya, yaitu kata beliau, yaitu apa? Apa tadi? Birron, ya wasulan, dan orang yang berbuat apa? Indikator pemilik akhlak yang baik itu adalah ya orang yang senantiasa berbuat kebaikan, berbakti ya kepada orang tua, berbakti kepada apa tuh namanya? Karib kerabat dekat dan seterusnya ya, menyambung, berbakti, berbuat baik, dan ya menyambung hubungan silaturahim. Kemudian apa? Waquran, ya, tenang orangnya, tidak gerasak gerusuk gitu ya. Nah, pemilik akhlak yang baik tenang. Kemudian apa? Saburon syakura, ya, sabar dan senantiasa bersyukur. Yang luas kesabarannya dan yang luas rasa syukurnya. Wah, luar biasa nih akhlak yang baik itu ya. Cakupannya sangat luas ternyata ya. Akhlak yang baik itu cakupannya sangat luas. Radiyan halima, ya, orangnya ridho, dan kemudian apa lagi? Santun, halim. Ya, radiyan halima, orangnya ridho, ya, nerima, halima, santun. Wafiyan afifa, menepati janji, menjaga diri, afif ya. Ifah, punya sikap ifah, menjaga diri. Ya, wafiyan, kemudian apa tadi? Menepati janjinya. Ya, kemudian apa? La la'anan wala sabbaban, ya, tidak suka melaknat, mencela. Jadi lisannya itu tidak keluar dari lisannya kecuali yang baik-baik ya. Kecuali yang baik-baik, tidak suka mencela, mencaci maki. Ya, bukankah itu di antara sebab-sebab seseorang kelak di akhirat mendapatkan kerugian yang besar ya, caci maki dan kemudian apa tuh namanya? Laknat, sebagaimana dalam hadis disebutkan, Nabi SAW menyebutkan orang yang bangkrut dari umatku itu orang yang kelak dibangkitkan di hari kiamat dengan membawa pahala yang banyak
namun ternyata dia bawa kezaliman. Di antara bentuk kezalimannya apa? Qad syatama hadza, dia di dunia kerjaannya mencaci maki ya, dia pernah mencaci maki si fulan. Ya, sehingga itu akan dibayar oleh amal solehnya dia kelak. La la'anan wala sabbaba, tidak, bukan kategori orang yang akhlak yang baik itu tidak memiliki kategorinya bukan orang yang la'anan, mudah melaknat, banyak melaknat, sabbaban, banyak mencaci maki, wala nammaman, ya, juga bukan orang yang suka mencela, ya, wala mugtaban, dan juga bukan orang yang suka menghibah, ya, wala ajulan, bukan juga orang yang geresak-gerusuk gitu ya, gegabah gitu ya. Kemudian wala haquda, dan juga bukan orang yang memiliki sifat dengki. Ya, wala bakhila, enggak pelit. Wala hasuda, tidak punya sifat hasad, ya. Basyasan hasyasan. Waduh. Ya. Orangnya senantiasa berwajah gembira, ya. Murah senyum gitu, menyebar wajah yang ceria gitu ya. Kemudian yuhibbu fillahi wa yubghidu fillahi, cintanya, motivasinya karena Allah, bencinya pun karena Allah, wa yadda fillahi, ridhonya pun karena Allah, wa yaskhatu fillahi, bencinya dia karena Allah. Wa hada aidan minhum ta'rifun lidil khuluqil hasan, ya. Dan ini adalah definisi dari pemilik akhlak yang baik. Ya Allah ya Rabbi. Sampai paragraf ini aja sudah luar biasa ya. Ternyata akhlak yang baik itu tidak semudah untuk kita ucapkan ya. Cakupannya sangat luas. Cakupannya sangat luas. Ini lintas disiplin ya. Lintas disiplin berbagai macam kondisi dan situasi. Luar biasa. Ya Allah ya Rabbi. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala menganugerahkan kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin ya. Menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, menganugerahkan kepada kita keluarga kita juga kaum muslimin perangai yang terpuji, yang mulia, yang Allah Rabbuna Jalla wa'ala ridhoi dan cintai. Baik hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Nah, itu diantara definisi dan penjelasan akhlak yang disebutkan di sini oleh beliau, dan juga beliau tadi mengutipkan beberapa perkataan dari para ulama salaf terdahulu ya, terkait dengan apa yang dimaksud masuk dalam kategori akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji. Baik, wallahu a'lamu bissawab. Untuk bab selanjutnya mungkin ini nanti ya, masuk dalam kategori penjelasan nanti, yaitu fi khuluqis sabri wa ihtimalil ada, yaitu sabar dan ya, tabah atau tangguh ya menghadapi gangguan. Nah, ini bahasannya insyaallah mungkin dan cakupannya bahasan berikutnya ya, insyaallah taala. Baik, sampai di sini mungkin Bapak sekalian atau hadirin jamaah sekalian, ada di antara jamaah yang mau bertanya atau mau menambahkan dari apa yang tadi saya sampaikan, falyatafadhal mashkura ma'jura. Silakan dikembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Ustadz Dindin atas materinya. Sungguh ini sekali ya Pak. Luas sekali cakupannya untuk mencapai akhlak yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan jika ada pertanyaan bisa langsung angkat tangannya. Raise hand bisa. Bisa lewat chat, bisa silakan. Bisa lewat chat juga, silakan. Kalau bertanya saya tanya nih Ustaz. Waduh, Masya Allah. Ini nggak ada yang tanya Ustaz. Maju dulu Ustaz. Waduh. Afan Ustaz tadi disampaikan langsung diuji nih. Kayak sidang skripsi. Ini enggak Ustaz. Diuji sama Ustaz. Waduh, Masya Allah. Semoga Allah berkahi umur Ustaz, berkahi ilmu Ustaz. Sama juga buat sehingga bisa manfaat bagi kita semuanya. Amin wa iyyakum. Jadi disampaikan ulama lain, nggak tahu ini ulama siapa namanya. Cuma ini sangat bagus ini buat kita semuanya. Dan akhlak yang baik itu adalah dekat dengan manusia, namun asing di antara mereka. Ini saya perhatikan orang-orang yang malah yang rajin mengaji itu nggak dekat dengan orang lain, malah menjauhi manusia. Sehingga yang kita perhatikan itu malah dakwah nggak nyampe ke mereka, malah dalam kutip dijauhi malah orang-orang yang awam gitu. Bagaimana Ustaz menanggapi ini Ustaz? Supaya kita menjadi ini Ustaz, manusia dekat dengan manusia namun asing dari mereka. Ustaz.
Masya Allah, luar biasa nih. Wah, satu pertanyaan nih kalau bisa uraiannya panjang lebar ya. Seharusnya sebetulnya nih Ustadz bisa jawab sebetulnya ini cuman mau ngetes saya nih kayaknya nih. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukur atas pertanyaan yang Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, tadi disebutkan di antara definisi akhlak yang mulia, kata beliau di sini adalah husnul khuluqi ayyakuna minan nasi qariba wa fi ma bainahum ghariba. Ya, pemilik akhlak yang mulia itu ya dekat dengan manusia yang lain. Karena tadi salah satu sikapnya apa? Bastul wajhi, ceria, ketemunya senyum, sehingga orang tuh ya nggak sungkan, nggak segan gitu ya dengan keceriaan, dengan semangat membantunya. Kan tadi kan badlun nada wa kaful ada gitu ya. Tidak suka ganggu orang, tapi gemar membantu orang lain. Ini semua kembali adalah ke sifat yang terbiasa saat ini perlu proses sebetulnya. Karena memang beberapa beberapa hal seperti ini memang harus benar-benar dibiasakan pembiasaan gitu ya. Pembiasaan. Ada orang yang memang luar biasa, mudah mencair dengan orang lain. Ada orang yang memang sulit untuk mencair dengan orang lain. Itu ada beberapa karakter ini perlu pembiasaan sejatinya. Baik, nah bagi mereka para penyeru kepada kebaikan ya, atau da'i lah ilallah ya. Ini memang sebuah hal yang niscaya ketika mereka harus ada dan bisa mencair di tengah masyarakat itu harus dimiliki oleh mereka kompetensi seperti itu ya. Bisa mencair di tengah-tengah manusia karena bagaimana ia bisa mengajak manusia ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala sementara ia seperti membuat membuat pemisah gitu ya, membuat sekat, membuat dinding itu kan bagaimana mungkin pesannya tersampaikan gitu ya. Maka ini sebuah hal yang harus ada niscaya. Saya sering sampaikan, setiap orang yang hadir di majelis ini adalah da'i ya. Setiap orang yang hadir di majelis ilmu itu da'i. Da'i itu bukan hanya sebatas medan dakwah itu kan bukan hanya sebatas berorasi seperti ini, menyampaikan materi, bukan seperti itu. Tapi medan dakwah itu sangat luas. Sekali lagi disebutkan oleh Syekh Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, di awal-awal pembahasan syarah usul ats-tsalatsa. Bahwasannya medan dakwah itu sangat luas. Ya, medan dakwah itu sangat luas dan tidak hanya diserahkan kepada ustadz saja. Karena sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ada orang yang dakwahnya dengan harta, ada dengan dengan tulisan, segala macam lah. Artinya mengajak manusia ke jalan Allah itu dengan berbagai macam metode dan cara. Dan tentu caranya yang Allah ridhoi dengan cara yang benar gitu ya, bukan dengan menghalalkan segala cara. Jadi ini mutlak harus ada. Bahkan jangankan itulah, yang simpel aja, yang sederhana ya. Menebar salam aja gitu ya. Menebar ini kan hal yang simpel dan sederhana. Nabi menyebutkan termasuk min asyrati sa'ah, termasuk di antara tanda hari kiamat itu apa? Salam itu hanya tersebar di golongannya saja, tidak keluar. Nah, itu. Jadi kalau kita ketemu dengan sesama majelis BMI ini ketemu assalamualaikum gitu ya. Tapi dengan orang yang bukan orang BMI tidak ucapin salam gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Termasuk di antara tanda hari kiamat itu salam tuh hanya tersebar di lingkungannya saja atau di kelompok, di komunitasnya aja. Nah, sekarang kan pertanyaannya kita bertemu dengan masyarakat di lingkungan kita dengan menyebarin salam atau tidak kan itu. Itu salah satu, itu kan dakwah yang salah satu dakwah yang yang teringan gitu ya, dengan menyebar salam, menyebar kebaikan. Ya, dengan menyebarkan salam. Nah itu ya, jadi ini harus betul apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz, kita harus memiliki kompetensi ini, mudah bergaul dengan orang lain ya, mudah qarib, dekat dengan orang lain, namun di satu sisi pun kita asing di tengah-tengah mereka. Karena apa? Asing dengan sikap dan perilaku mereka, kemudian kita tidak ikut gabung dengan wal'idzubillah ya, dengan kemungkaran gitu ya. Mungkin seperti itu, ini perlu pembiasaan ya, harus dibiasakan setiap kita. Kurang lebih gitu saja, Afwan nih, kalau kurang memuaskan jawaban saya, Afwan. Syukran saja, khairan. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ya nih, Pak Ustadz, ada 3 pertanyaan, 4 pertanyaan. Baik. Dari mana dulu nih? Oh ini dari Pak. Oh ini yang dari di ini ya, di sunscreen. Ya.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya terkait dengan akhlak yang baik, bagaimana dengan berbuat baik kepada alam, misalnya meresapkan air hujan ke dalam tanah, menanam pohon, mengelola sampah, apakah itu juga termasuk kategori akhlak yang baik? Terima kasih. Wassalamualaikum. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, ini pecinta alam ya. Oh, alhamdulillah. Ya, syukur atas pertanyaannya. Kalau tadi disebutkan definisi di atas, tadi definisi tentang akhlak yang mulia kan cakupannya sangat luas ya. Cakupannya sangat luas. Berarti apa yang tadi disampaikan oleh petanya tadi, Pak Sigit tadi, maka masuk dalam kategori ini. Ya, masuk dalam kategori ini. Karena tidak menyebarkan keburukan, ya, menyebarkan kebaikan, itu adalah termasuk di antara hal-hal yang dalam ranah akhlak yang baik. Maka insya Allah tadi pun apa yang disebutkan itu masuk kategori akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Namun kalau kita bicara skala prioritas, nanti kita akan bahas. Ya, ada skala prioritas. Jadi akhlak itu kan berjenjang dan bertingkat. Ya, siapa yang jadi prioritas kita berikan akhlak yang baik. Nah, itu ada pembahasan setelahnya insya Allah ya. Jadi ada skala prioritasnya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, tadi dari Pak Bayu. Oh, Pak Bayu. Sekarang dari Pak Sigit. Pak Heri Sigit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya, di acara stand up comedy TV saya lihat ada pesertanya kadang ada yang menyampaikan celaan kepada seseorang dengan maksud candaan agar penonton tertawa. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Keterkaitannya dengan akhlak yang baik? Syukron. Ya, Masya Allah. Ya itu tadi saya singgung sedikit ya, terkait dengan masalah sedikit berbicara dan juga menjaga kejujuran. Jujur itu adalah akhlak Islam yang identik dengan seorang Muslim. Ya, Islam tidak pernah mentolerir kedustaan ya, kecuali dalam 3 kondisi. Di luar itu maka tidak dibenarkan dusta. Ya, di luar itu tidak dibenarkan dusta. Termasuk diantaranya mencari bahan lawakan dan tertawaan. Nah, ini pun tidak ditolerir, itu bukan suatu hal yang dibenarkan. Ya, apalagi sampai dalam menghina orang lain tujuannya untuk mendusta, untuk ditertawakan, jauh lebih buruk lagi dan lebih jahat lagi ya. Berbohong, berdusta saja dengan motivasi ditertawakan, Nabi mendoakan sampai 3 kali, wailun lahu, celaka orang itu, celaka orang itu, celaka, sampai 3 kali menyebutkan itu. Apalagi menghina orang lain dengan tujuan untuk ditertawakan, jauh lebih buruk lagi kondisinya. Jauh lebih buruk lagi kondisinya. Dalam ayat yang kita hafal di surah Al-Humazah, ayatnya dia pertama. Wailun likulli humazatil lumazah. Itu dalilnya. Wailun, Allah nyebutkan celaka itu. Ya, humazah, lumazah yang disebutkan. Humazah itu orang yang menghina dengan secara verbal. Lumazah orang yang menghina secara contoh perilaku fisik. Misalnya orang yang pincang, dia peragakan jalannya begini, pincang-pincang gitu. Jadi secara verbalnya menghina, secara fisiknya pun dia contoh menghina, maka itu masih kategori wailun, celaka orang itu. Allah sebutkan, abadikan dalam Al-Quran hal seperti itu. Jadi mencela dan menghina itu jelas bukan suatu hal yang dibenarkan ya, dan tidak ditolerir dalam Islam, apalagi bahan candaan, apalagi itu sebagai bahan mencari nafkah, waliyadzubillah. Aduh, jangan seperti itu ya. Masih banyak medan mencari nafkah ya. Kalau kata guru kami dulu, dari seorang Muslim tuh harus nggak usah berkecil hati dalam masalah nafkah, karena kita berkaca pada diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bahan jadi nafkah semua. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari mulai rambut gitu ya, orang Garut berperan di situ, Asgar ya, potong rambut. Itu bisa ada lahan nafkah itu ya. Turun sedikit dari rambut ke mata, ada usaha optik di situ ya. Mata, obat mata segala macam. Melebar ke telinga, ada seperti earphone dan seterusnya. Ya, ke tengah, ke hidung, ke mulut, banyak tuh. Sampai ujung kaki, telapak kaki itu lahan usaha semua. Lahan ma'isah semua, jadi jangan sempit pikiran, kata beliau. Jangan sempit pikiran, harus kreatif, karena lahan usaha itu ada di diri kita. Kita berkaca kepada diri kita itu banyak sekali. Jadi intinya ma'isah itu sangat luas ya cakupannya. Jadi
jangan mempersempit diri lah. Ya, mencari nafkah dengan waliyadzubillah dengan jalan yang Allah haramkan. Tadi termasuk akhlak yang mulia adalah ya menjauhkan diri dari yang haram dan mencari yang halal gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya dari Pak Setio Budi mungkin langsung berbicara. Silakan Pak Setio Budi. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi. Dengar suaranya Ustadz, wah, Saya bikin juga dengar ayem. misalnya. Saya juga ayam nih dengan saudara Pak Setio. Mohon izin. Akhlak itu adalah sesuatu yang berproses begitu ya. Tadi penjelasannya begitu. Baik, baik. Akhlak itu bukan suatu proses yang sehari, 2 hari, atau setahun, 2 tahun, tapi berkelanjutan dan cukup panjang. Iya. Sementara ini kita itu sudah, mohon maaf, semuanya di sini rata-rata mungkin usianya sudah di atas 50 tahun. Karakter kita mungkin sudah terbentuk. Dan mungkin kita baru sadar, oh iya, kok ada yang salah. Ternyata dari penjelasan Ustadz tadi ada hal yang sangat kekeh perlu perbaiki. Nah, sementara kalau kita berproses lagi, kita sama-sama tahu, kita sudah di usia yang ibaratnya sudah usia sebentar lagi sudah disemprit kan kira-kira gitu. Apa jalan yang tercepat nih untuk paling tidak kan kita juga harus bisa memperbaiki gitu. Nah kalau prosesnya panjang, ya kalau semeritannya masih panjang. Iya. Kalau sudah tinggal pendek, sementara kita harus memperbaiki gimana caranya untuk memperbaiki akhlak itu yang paling cepat. Baik. Pak Budi, Ustaz nggak bahasa semprit nggak tahu beliau itu. Tahu, kalau semprit peluit tahu lah, peluit tahu. Ya, dipeluit. Sebenarnya kan napas kita tuh sudah dipeluitin gitu kan, Ustaz. Itu kan itu sudah saatnya. Nah, sementara kita tahu nih, akhlak itu kan prosesnya panjang. Ini yang kita harus introspeksi kira-kira gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memperbaiki? Baik. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Syukran Pak Setio atas pertanyaannya, luar biasa. Sedikit meluruskan terkait semprit tadi ya, fluid tadi. Semprit itu tidak pernah mengenal usia Pak ya? Itu Ustaz. Nggak pernah mengenal usia tuh, nggak ada tuh semprit itu hanya untuk garis finishnya usia sekian tahun, nggak ada. Betul. Ya yang sudah usia sepuh meninggal, yang muda pun banyak yang meninggal. Jadi artinya masing-masing kita punya kesempatan yang sama lah, kurang lebih gitu lah. Masing-masing kita punya kesempatan dan peluang yang sama. Baik, kemudian tadi terkait pertanyaannya, akhlak sebagaimana tadi disebutkan, dia adalah pembiasaan, faktor pembiasaan. Akhlak itu faktor pembiasaan. Namun, Bapak sekalian yang suka Allah muliakan, perlu kita ketahui bersama bahwasannya di dalam pembahasan akhlak, dalam cakupan pembahasan akhlak, ini kita belum mengurai tadi ya. Dalam pembahasan akhlak ada beberapa posisi atau ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwasannya akhlak itu ada yang dia adalah merupakan faktor pembiasaan dia, namun juga ada akhlak yang selanjutnya buah daripada ilmu, Pak. Nah, ini yang kita ambil sisi ini ya. Ada seseorang yang, namun ini betul perlu perjuangan. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala tentu melihat perjuangannya, seberapa besar perjuangannya. Man jahada fina kan gitu ayatnya. Man jahada fina barang siapa di akhir surah Al-Ankabut ya. Man jahada fina barang siapa yang bersungguh-sungguh. Nah, yang Allah lihat tuh upayanya, Pak. Jadi jangan kemudian, saya udah tanggung, udah begini. Enggak begitu. Saya udah tanggung, udah begini, dari dulu udah seperti ini. Yang enggak seperti itu konsepnya. Ya. Man jahada fina barang siapa yang bersungguh-sungguh. Allah melihat kesungguhan kita. Allah melihat kesungguhan kita. Allah pun menegaskan di dalam sebuah hadis qudsi ya, di hadis yang sering kita dengar di pembahasan Ramadan ya, di mana Allah Rabbuna Jalla menyebutkan innallaha yanzuru ila tanafusikum, sesungguhnya Allah melihat berlomba-lombanya kalian. Nah, jadi kita tuh perlihatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kesungguhan kita, keseriusan kita, gitu ya. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh di hadapan Allah Ta'ala, Allah akan tunjukkan jalannya. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan hidayah, berikan jalan. Jadi berupaya dulu, jangan kemudian kita memvonis diri ya, belum berupaya, udah saya udah terbiasa begini, itu udah
memvonis diri kita sendiri, sementara usaha belum maksimal. Nah, jadi usahakan dulu, maksimalkan dulu. Contoh misalnya, mohon maaf ya, meninggalkan rokok aja masalah ya. Meninggalkan rokok. Kalau di sini kan nggak ada yang ngerokok ya. Nggak ada lah, di sini nggak ada Ada yang yang ngaku, Zat. Ini minimal di monitor nggak ada yang terlihat sedang ngerokok lah minimal. Yang tanya masih kerokok. Minimal meninggalkan rokok aja. Aduh gimana ya, rokok itu udah sulit saya meninggalkan rokok. Itu kan udah memvonis diri sendiri, belum uji coba ya, belum sungguh-sungguh lah. Kan Allah lihat itu upaya kita. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun kan gitu. Berupaya, berlomba-lomba, bersungguh-sungguh. Ini belum berlomba sudah menganggap gugur duluan gitu ya. Udah belum terjun lapang sudah, belum terjun atau turun ke lapangan sudah menganggap saya mah kalah, udah deh nyerah aja, enggak begitu. Ya. Justru harusnya kita berlomba-lomba bersungguh-sungguh, ya. Karena hadiahnya sama, Pak. Hadiahnya besar. Semua kita diberikan kesempatan yang sama. Diberikan peluang yang sama. Incarannya apa? Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin kan gitu. Aduhas samawati wal ardh, hadiahnya itu. Luasnya seluas langit dan bumi surga yang Allah persiapkan. Nah, gitu. Maka bersungguh-sungguh dan berseriuslah. Ya Allah melihat upaya kita, kesungguhan kita, keseriusan kita, seberapa besar niat kuat kita. Gitu ya. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah melihat itu. Allah melihat kesungguhan kita. Di hadis tadi Allah menyebutkan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak melihat rupa kalian, melihat harta kalian, melihat disip kalian. Namun yang Allah lihat apa? Qulubikum, hatinya, kesungguhan kita, keseriusan kita. Gitu ya. Jadi jangan, mohon maaf, jangan belum apa-apa kemudian sudah memvonis diri. Saya emang nggak bisa nih, nggak begitu. Ya. Dalam belajar pun kan, ya di halakoh-halakoh di kelas BMI ini selalu diingatkan, jangan kemudian memvonis, saya emang nggak hafal nih, saya emang nggak bisa hafal, saya emang pelupa, nggak begitu ya. Itu justru memvonis diri sendiri. Upayakan dan paksakan. Karena hadiahnya besar, apa? Surga, gitu ya. Masing-masing kita kan ingin masuk ke situ. Kurang lebih gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Maturnuwun Ustaz. Semangat. Semangat. Masya Allah semangat, betul. Semangat. Maturnuwun Ustaz. Masya Allah. Selanjutnya dari ini Bapak Agus Sidik, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, akhlak ada dari asli lahir dan akhlak yang dibentuk. Apa akhlak lahiriah itu, dari mana asalnya dan contohnya? Syukron. Masya Allah. Ya. Di sini ada orang HRD nggak Pak? Ya. Ada orang HRD nggak nih? Belum ya? Ini itu pas teknik semua ya? Enggak, Pak Setiabudi orang HRD itu. HRD. Kan di psikologi suka dibahas tuh ya, orang yang apa tuh namanya rambutnya belahnya ke kanan, orangnya cenderung lebih sabar gitu, karakternya biasa gitu. Orang ARD kan kalau mau wawancara kan lihat jalannya udah ketahuan orangnya begini gitu. Itu karakter bawaannya begitu gitu ya. Dalam ilmu psikologi kan udah ketahuan jalannya aja, wah ini orangnya sabar nih, orang ini nggak penyabar gitu. Kurang lebih gitulah kalau di psikologi. Nah, bagaimana dengan apa tadi karakter bawaannya? Akhlak ada dari asli lahir dan akhlak yang dibentuk. Apa akhlak lahiriah itu dari mana asal? Akhlak lahiriah maksudnya akhlak dari lahir? Ya, maksudnya bawaan dari lahir. Oh, Masya Allah, akhlak bawaan dari lahir. Kalau kita sebutkan atau kalau kita apa namanya, kalau kita menyinggung kepada disiplin ilmu yang lain, maka sebetulnya genetika itu kan hanya ada di kulit, warna kulit ya, warna kulit, terus jenis rambut kan gitu kurang lebih ya. Dan ada sebagian yang mengatakan ada di sikap ya, sebagian, namun sebagian aja. Karena dominannya sikap dan perilaku itu adalah diwarnai oleh lingkungan dominannya. Sikap ala karakter itu dominannya diwarnai oleh lingkungan. Di mana di lingkungan tersebut dia ditumbuh kembangkan gitu ya. Kalau lingkungannya penyabar, maka insya Allah dia akan menjadi seorang penyabar. Lingkungannya gerasak gerusuk gitu ya, maka dia akan menjadi orang yang seperti itu. Namun intinya, hadirin jamaah sekalian yang semoga Allah muliakan, bagaimanapun juga kemudian apa posisi kita dan itu sudah menjadi sebuah, misalnya sudah menjadi habit seseorang ya, dia orangnya
tidak penyabar dan seterusnya menjadi karakter dia karena seperti itu. Namun bagaimanapun juga Islam memerintahkan kita untuk merubah dan memposisikan diri. Karena akhlak sekali lagi ada yang merupakan buah dari ilmu, Pak. Jadi akhlak itu buah dari ilmu. Jadi bagi kita yang sekarang sudah mengetahui, mungkin mohon maaf belajarnya mungkin di usia yang sudah tidak muda gitu ya, seperti kita semua ini. Nah, dari sini ada kesempatan kita, mumpung Allah memberikan kepada kita kesempatan kita mendapatkan ilmu, yuk kita paksakan diri, kita amalkan, ya, kita paksakan diri apa yang sudah kita ketahui, kemudian kita praktekkan dan kita laksanakan, gitu ya. Jadi diusahakan dan dijuangkan, kurang lebih begitu, Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya dari Pak Hari Skandar, mungkin ingin bertanya secara langsung, Ustaz. Pak Hari, silakan Pak Hari. Ya, terima kasih, Pak Cara. Assalamualaikum, Ustaz Dindin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini mau nanya sedikit, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, gampang aja, Pak. Saya terkesan sama salah satu sirah nabawiyah mengenai salah satu keusilan dari salah satu sahabat Rasulullah yang membuat Rasulullah tertawa. Tadi Ustadz kan menyatakan bahwa akhlak yang baik itu dalam hal bercanda pun kita harus hati-hati gitu ya. Iya. Nah, itu diceritakan salah satu sahabat itu, saya lupa namanya, dia membeli kambing ke salah satu penjual kambing. Dan dia memesankan pada si penjual kambing itu untuk membawa kambingnya menyerahkan kepada Rasulullah. Nah, tapi yang dia tidak membayar begitu sahabat Rasul ini. Nah, tukang kambing itu membawa kambing itu ke Rasulullah dan Rasulullah bertanya, ini kambing dari siapa gitu? Oh, dari si fulan gitu, kata si tukang kambing. Nah, terus ini bagaimana, ini saya minta pembayarannya ke Rasulullah. Nah, Rasulullah waktu itu tertawa gitu, Ustaz. Iya. Halo? Iya. Kira Ustaz ya. Jadi Rasulullah, itu si fulan memang kelakuannya seperti itu. Nah, itu bagaimana dengan canda-canda seperti itu ya. Tapi yang jelas disampaikan waktu itu Rasulullah itu tertawa gitu dengan canda yang seperti itu. Jazakallah Ustaz. Bayakum, Masya Allah. Baik, Bapak sekalian yang Allah muliakan, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan. Kita harus melihatnya secara komprehensif, Pak ya. Secara keseluruhan, secara total. Nabi tahu karakter A, B, C, D. Sebagaimana kita pun tahu karakter saudara dan teman-teman kita ya. A, B, C, D. Dan karakter si A, dan satu sikap itu tidak bisa kayak kita generalisir ya. Bahwasannya si fulan ini begini, oh berarti orangnya begini, nggak seperti itu gitu ya. Nah, Nabi melihat di satu kondisi ya, orang punya hal dan punya karakter yang seperti itu, dalam artian hal tersebut ditolerir oleh Nabi SAW karena memang mungkin beliau melihat dan memandang sudut pandang beliau seperti itu ya, karakter yang beliau kenal dari orang tersebut seperti itu. Jadi artinya kita harus melihat secara keseluruhan gitu ya, secara komprehensif. Tidak menghukumi satu nas itu kemudian dengan dihukumi secara global bahwasannya hal seperti ini boleh, nah, tidak seperti itu. Lalu yang jelas tadi dipaparkan oleh penulis di sini atau penyampai kepada kita di sini, bahwasanya perangai dan cakupan akhlak-akhlak yang mulia, Nabi SAW pun bersabda tadi terkait dengan perangai dan akhlak yang mulia, satu di antaranya ketika dalam berbicara, jaga kejujuran gitu ya, jaga sikap, dan kemudian memberikan menanamkan rasa senang, rasa bahagia di hati saudara kita. Itu termasuk di antara perangai akhlak yang mulia, gitu Pak ya. Jadi kita harus melihat kondisi situasi dari orang-orang tertentu gitu Pak ya. Ada orang yang ini dia senangnya dengan hal ini, nah gitu. Mungkin dia tertarik dengan hal seperti ini, nah mungkin bisa lah hal seperti itu. Jadi tidak bisa kita generalisir untuk semua tipe manusia harus begini, tidak. Ada beberapa hal yang mungkin diterima di satu sisi oleh orang tersebut, namun di pihak lain, di kelompok lain, hal tersebut tertolak gitu ya.
Jadi itu kembali kepada pengetahuan seseorang terhadap kondisi saudaranya sendiri-sendiri. Gitu kan ya? Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Ya, untuk selanjutnya mungkin sudah selesai nih, Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah. Ya, bisa Boleh ditutup. satu Ustaz? Silakan. Saya nyelip nih. Aja satu aja. Wah, Masya Assalamualaikum Allah. Ustaz. Waalaikumsalam. Ada tetangga Ustaz, Pak, jadi gimana? banyak kita jumpai ya waktu kita masih kecil atau masih muda dulu ya. Sekarang udah Masih nggak muda. muda. Ya. Itu tentang lakop-lakop atau sebutan-sebutan dengan temannya misalkan ya. Nyun sewu misalnya kepalanya Peyang dipanggil si Peyang gitu kan. Terus kemudian nama bagus siapa Toto lah dipanggil Pindol dan lain sebagainya. Itu gimana Ustaz? Apakah itu masuk dalam kriteria akhlak atau gimana Ustaz? Masya Allah. Luar Assalamualaikum biasa. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kenangan loh ya. Iya Jadi Ustaz. kenangan dari masa lalu ya. Manggil teman-temannya ada yang macam-macam lah. Namanya Sulaiman, bagus-bagus panggil Sule ya. Lah kurang lebih gitu. Baik, termasuk di antara hal yang dianjurkan, termasuk di antara hal yang dianjurkan dalam syariat kita adalah memanggil sebutan dengan panggilan yang membuat orang tersebut nyaman. Gitu ya. Nabi SAW memanggil orang itu dengan sebutan yang panggilan yang disukai oleh orang yang dipanggil. Disukai oleh orang yang dipanggil, disukai oleh orang yang diseru gitu ya. Maka itu yang menjadi menjadi pijakan atau menjadi contoh oleh Nabi SAW. Jadi jelas kalau kita menyuruh memanggil seseorang dengan sebutan orang yang tersebut tidak suka, maka jangan diucapkan. Kalau ternyata dengan panggilan atau sebutan tersebut dia senang, maka itu yang harus kita, atau itu tidak mengapa hal tersebut ya. Misalnya seseorang senang dipanggil, ada tuh orang yang senang dipanggil dengan istilah yang identik dengan dia dan dia suka dengan serangan itu, maka tidak mengapa, tidak masalah ya. Jadi intinya jangan kemudian melukai perasaan orang lain, intinya kurang begitu. Panggilan-panggilan tersebut kalau memang tidak melukai perasaan dia dan dia nyaman dengan hal tersebut, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, tapi kalau dengan panggilan tersebut kemudian dia merasa terbuli gitu ya, terzalimi, maka hal itu tidak dibenarkan. Termasuk diantaranya memanggil teman-teman dengan nama bapaknya ya. Ini biasa dilakukan atau banyak didapatkan di perjalanan anak-anak remaja ya, dicari buku induk, dicari rapot, dicari nama orang tuanya, nanti dipanggil anaknya dengan nama orang tuanya. Nah ini sebetulnya kalau ini sudah masuk dari ranah dosa besar ya, masuk ranah dosa besar. Nabi SAW bersabda min akbaril kabairi, termasuk di antara dosa-dosa besar adalah ya ayasubba walad ya walidahu, ketika seorang walidaihi, ketika seorang anak mencaci maki, mencela kedua orang tuanya. Termasuk di antara dosa besar kata Nabi adalah ketika seorang anak mencela kedua orang tuanya. Lalu ada orang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana mungkin ada seorang anak mencela orang tuanya? Nabi menyebutkan ketika dia mencela orang tua orang lain, maka orang yang dicela orang tuanya akan balik mencela dia. Nah itu sama halnya dengan dia mencela orang tuanya sendiri. Karena artinya apa? Karena dia telah menjadi sebab. Karena dia telah membuka pintu, dengan kata lain, untuk orang lain mencela orang tuanya. Maka hal tersebut masuk kategori dosa besar, gitu ya, mencela orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak ya. Mohon maaf nih kurang lebihnya dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi dari apa yang saya sampaikan berupa kebenaran murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang khilaf, yang salah, yang keliru itu dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Dari saya mohon maaf, saya undur diri Pak ya. Saya pamit. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Jazakallah Ustaz. Izin pamit Ya, Bapak. Yang lainnya nunggu ditunggu tutup sama MC dulu Pak, yang lainnya. ya. Silakan Pak Sender. Demikian ulasan tadi dari Zatinin Abu Kasya, yang semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya majelis ini akan saya tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat.
Salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Ya.